Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini pada pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Basilik Lateran. Dalam sejarah kekristenan, Basilik Lateran merupakan basilik agung yang pertama, melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja, serta ungkapan cinta kasih dan kesatuan umat beriman dengan Uskup Roma, yang sekaligus menjabat sebagai paus, pemersatu seluruh gereja dalam cinta kasih Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengar tentang gambaran bait Allah. Dari sana sumber kehidupan mengalir. Air dari bait Allah itu memberi kehidupan bagi hewan dan tumbuhan yang ada di sepanjang aliran sungai itu. Hewan-hewan yang ada di air dan di daratan berkembang biak dengan baik, sehingga jumlahnya menjadi sangat banyak. Demikian juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sepanjang aliran sungai itu, tumbuh subur dan berbuah banyak. Air yang keluar dari bait Allah itu membawa kehidupan. Latar belakang Nabi Yehezkiel menuliskan ini yakni statusnya sebagai seorang imam. Menurut Nabi ini, dari gereja itu seharusnya mengalir rahmat yang dapat membawa kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Air yang memberi kehidupan bagi masyarakat sekitar. Dalam bacaan kedua, kita mendengar tentang Rasul Paulus yang mengatakan kepada jemaat di Korintus, "Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bangunan itu telah berdiri, dan setiap orang harus merawat bangunan itu. Karena dasar bangunan itu adalah Yesus Kristus. Kamu adalah bait Allah. Roh Allah itu diam di dalam kamu. Bait Allah itu kudus, dan kamu adalah bait Allah itu." Rasul Paulus hendak mengingatkan jemaat agar tetap menjaga kekudusan dirinya,
tidak menajiskan diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ini dilatar belakangi oleh keadaan kota Korintus sendiri. Kota ini adalah kota perdagangan. Di sana terjadi segala aktivitas perdagangan, mulai dari perdagangan barang sampai ke perdagangan tubuh manusia. Hal itulah yang membuat Paulus hendak mengingatkan bahwa tubuh manusia itu kudus adanya dan di sana Allah berdiam. Dan dalam Injil, kita mendengar pertentangan Yesus dengan orang Yahudi ketika Yesus datang membalikkan meja dan mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Judul perikop ini dalam kitab suci yakni Yesus menyucikan bait Allah. Bukan semata-mata jualan mereka itu yang bermasalah. Jualan itu memang dibutuhkan oleh para peziarah atau pendoa yang datang ke bait Allah. Akan tetapi, dengan jualan itu, para pedagang dan penukar uang memeras orang-orang yang datang untuk berdoa. Mereka membuat orang-orang yang datang ke bait Allah tidak nyaman lagi untuk berdoa. Pemerasan itu membuat para pendoa mati. Maka Yesus datang untuk menyucikan bait Allah. Yesus menegaskan kembali bahwa bait Allah diperuntukkan bagi mereka yang mencari kehidupan. Bait Allah merupakan tempat persekutuan dengan Allah yang mendatangkan kehidupan. Saudara-saudari terkasih, ketiga bacaan yang kita dengar hari ini menggambarkan bahwa gereja merupakan tempat persekutuan dengan Allah, tetapi sekaligus mengingatkan kita bahwa kita sendiri sebagai manusia adalah bait Allah. Kita diteguhkan untuk menjaga kekudusan diri kita serta kekudusan gereja sebagai tempat persekutuan dengan Allah. Hanya dengan persekutuan dengan Allah, rahmat kehidupan senantiasa mengalir bagi kita, dan rahmat itu membuat kita tumbuh dan berkembang dengan subur sehingga kita berbuah limpah. Semoga Tuhan memberkati.